Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Baiklah, untuk pertama, perkenalkan nama saya Hairun Mardia Mukoginta selaku moderator untuk kelompok saya itu kelompok 4. Untuk kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang konstitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya itu yang pertama, Dwi Mutiara selaku pemateri pertama, Sri Agustinia selaku pemateri kedua, dan Haryanti Aziz Jaden selaku pemateri 3. Untuk Dwi Mutiara, saya persilakan. Mohon maaf, sebelumnya, materi yang kita akan bahas yaitu pengertian konstitusi, tujuan konstitusi, arti penting konstitusi, konstitusi demokratis, sejarah lahirnya konstitusi, perubahan konstitusi di Indonesia, penyimpangan terhadap konstitusi, dan yang terakhir yaitu perubahan konstitusi di beberapa negara. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dwi Mutiara. Pada Dwi dipersilahkan. Pengertian konstitusi secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Prancis atau constituir, sama dengan membentuk yang berarti membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Adapun konstitusi dalam bahasa Belanda ialah Wetwet yang berarti undang-undang dasar. Secara etimologi, konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Satu, memberikan pembahasan kekuasaan. Yang kedua yaitu melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, memberikan batasan. Yang ketiga yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Next. Next.
Next slide. Sudah itu, suka apa? Yang arti penting konstitusi. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas dalam negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenangnya. Demikian hak-hak setiap warga negara akan lebih terlindung. Oke, baiknya ke Setelah itu selanjutnya saya materi dilanjutkan oleh Sri Agustina. Berang saya akan yaitu konstitusi demokrasi. Adapun konstitusi pertama hak-hak dasar basic right, kedua kebebasan mengeluarkan pendapat, ketiga hak individu, keempat keadilan, kelima persamaan, enam keterbukaan. Next. Berikut bentuknya Undang-Undang 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik darat, laut maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Namun janji hanyalah janji, penjajahan tetaplah penjajahan, yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh tentara sekutu, Jepang tak lagi ingat janjinya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas serta leluasa untuk berbuat dan bertindak tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Undang-Undang 45 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU-PKI. Dalam bahasa Jepang, BPU-PKI dikenal dengan Rokuritsu Zunbi Tosaka 41 orang, diketuai oleh Ir Soekarno dan Drs. Mohatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggotanya, yang terdiri atas 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 orang wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPU-PKI ditetapkan berdasarkan Maklumat Gun Seikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Helka pada 29 berikut perubahan konstitusi. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara sehingga harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi,
jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi sebuah negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Konstitusi yang berlaku sudah tidak sesuai lagi aspirasi rakyat. Biasanya juga mengandung ketentuan tentang konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat demikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara pun orang belakang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya, yaitu konstitusi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang berkenaan dengan cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37, yang menyebutkan yang pertama, untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3 dasar quorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah Lanjut, nanti diedit. Selanjutnya pasal 37 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, jika dihadapkan pada klasifikasi yang disampaikan oleh KCW, merupakan bentuk konstitusi negara. Tunggu dulu. Karena Kirsis. siapa? Lanjut.
Anggu. Share screen Am. Ini Anggun sudah. Selanjutnya, pasal 37 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, jika dihadapkan pasien yang disampaikan oleh KCU konstitusi berbatas, juga dibutuhkannya suatu prosedur khusus yang referendum. Kesulitan perubahan tersebut tampak semakin jelas di dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Adapun kesulitan konstitusi tersebut menurut KCU memiliki motif-motif tersendiri, yaitu yang pertama, agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang kedua, untuk mengintervensi yang ketiga, agar adapun kesulitan konstitusi tersebut menurut KCU memiliki motif sendiri, yaitu yang pertama, konstitusi dilakukan dengan yang pertama, agar konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang secara serampangan dan dengan sadar dikehendaki. Yang kedua, agar rakyat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Agar ini berlaku di negara serikat, kekuasaan negara dan kekuasaan negara-negara bagi
tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. Yang keempat, hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas, agama, atau budayaan mendapat jaminan. Yang berikut, penyimpangan terhadap konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1945 tidak terjadi penyimpangan terhadap konstitusi, undang-undang dasar sebagaimana uraian berikut. Yang pertama, penyimpangan undang-undang dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan. Yaitu keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah si KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menempatkan GBHN sebelum dibentuknya MPR, DPR, dan DPA. Yang kedua, penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Yaitu Presiden telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk penetapan Presiden yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. MPR tetap tidak berkehendak melakukan perubahan terhadap undang secara murni MPR nomor 1 MPR 1100. Ironista Makulinta. Ntar baca jo yang di yang di slide itu so baca itu yang di buku. Yang berikut perubahan konstitusi di beberapa sistem ketatanegaraan karena bagaimanapun konstitusi haruslah amandemen di beberapa negara. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Uni Soviet, yang ketiga Belanda. Era Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Dan untuk presentasi kali ini saya mengambil kesimpulan bahwa di mana konstitusi merupakan suatu negara pada hakikatnya, hukum dasar tertinggi memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membuat perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang
demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Sekian, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.